memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sebut
atas kami, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kaulah yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Biarlah segenap jiwa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat pagi hari ini, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan ya Bapa. Yang saat ini berkekurangan Tuhan akan cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah akan dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, berikan pengagungan kita bagi Dia. Haleluya. Ekspresikan setiap cita kita kepada Allah. Haleluya. Tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Mari kita datang sujud menyembah. Amin, amin. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya.
datang dan seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Kita ucapkan kepada Tuhan, Engkaulah Raja mulia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya Allah pemenang. Ajaib, mujizatnya boleh terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita terus bersorak bagi Dia. Surga bumi akan menyembah kepada-Mu, Yesus.
kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. 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 Ya, biarlah sukacita Tuhan terjadi pada kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Yang sakit, saya percaya Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Sebab ada pujian, sebab ada kuasa di atas setiap pujian yang kita naikkan kepadanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada saat ini kita akan mendengar sebuah pengumuman. Ada sebuah undangan Bapak Ibu Saudaraku yang wajib kita perhatikan bersama-sama di tempat ini. Undangan ini dari Departemen Sekolah Minggu Gereja Trinitas Sidang Jemaat Allah di tempat ini. Kami mengundang segenap Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini untuk datang di dalam Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Dengan tema adalah Gerejaku adalah Rumahku. Sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu anak-anak mulai berlatih, mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dan untuk tampil di tempat ini bersama-sama, dan Bapak Ibu Saudaraku bisa menyaksikan dan mendukung mereka semua. Biarlah kita mau antusias di dalam ibadah raya kita pada minggu depan, bukan di pagi hari tetapi di sore hari. Jadi pengumuman ini biarlah mengingatkan kita semua, ya. Bapak Ibu sudah terima undangan juga. Di situ ada tulisan ibadah raya sore. Jadi minggu depan tanggal 28 Agustus tidak di kebaktian pagi hari, tetapi di kebaktian sore hari. Jadi tidak ada seorang pun yang kecelek pagi hari ke tempat ini, tetapi semuanya akan difokuskan, dipusatkan dalam ibadah raya sore hari jam 5 tepat di tempat ini. Kita mau dukung bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang memiliki anak, cucu, ya bisa dibawa ke tempat ini, didukung bersama-sama, ya, atau mungkin memiliki cucu dan anaknya bisa diajak ke tempat ini juga untuk beribadah bersama-sama dengan kami dalam Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Dan akan didatangkan juga hambanya dari Blitar, yaitu Pendeta Elizabeth Suyati. Biarlah kita semua boleh diberkati bersama-sama di dalam acara ini. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Kita mau dukung, support sepenuhnya untuk generasi di bawah kita, supaya mereka melanjutkan karya Allah dan misi Allah bagi dunia ini. Terima kasih, sekian pengumuman dari Departemen Sekolah Minggu, dan kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita yang pertama maupun yang kedua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapak. Di saat ini ya Bapak, kami akan memberi, kiranya Engkau berkati Tuhan. Biarlah pemberian ini bisa memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, terlebih khusus untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah apa yang kami beri Tuhan bisa memberkati banyak orang Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan pemberian ini dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Tak pernah kusesali mengiring Yesus seumur hidupku. Bahkan sampai memutih rambut kita mau tetap terus setia melayani Dia. Tak akan pernah Kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
menyesali mengiring Yesus selama seumur hidup kita. Ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi Bapak Ibu Saudara. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan hatiku lenyap, tetaplah Tuhan selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan bersama-sama, melayani, Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapatkan sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin Yesus. Kami mau sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap setia, melayani, mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih dekat kepadamu. Ajarkan kami lebih mengenal pribadi-Mu, sehingga kami boleh tetap terus melayani Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, berkomitmen untuk tetap setia dan taat kepadamu Yesus. Mari jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat, nyanyikan pujian ini. Katakan sebagai janji kita di hadapan Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu seumur hidupku. Tak akan pernah ku sesali Mari jemaat, katakan bersama. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Bapa, itulah kerinduan kami. Kerinduan kami sebagai umat pilihan-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai bangsa yang Kau kasih, bangsa pilihan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan beribadah. Kami boleh berbondong-bondong dari berbagai tempat untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu. Karena kasih-Mu, karena kuasa dan pertolongan-Mu, kami boleh ada dan memuliakan Kau di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang pekan kemarin dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Demikian juga saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur sebab segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap pribadi kami, menghadapi tantangan zaman ini, menghadapi kesulitan hidup ini. Tetaplah Engkau bersama kami Tuhan.
Tetaplah Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Engkau sudah menolong setiap kami. Yang lemah sudah Engkau kuatkan. Yang sakit sudah Engkau jamah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Yang mengalami kekurangan sudah Engkau hiburkan. Engkau berikan kecukupan dalam anugerah yang melimpah. Kami sadar Tuhan, semua datang daripada-Mu. Semua yang baik datang dari Bapa Surgawi. Terima kasih untuk dukungan umat-Mu, untuk cinta kasih umat-Mu, yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan umat-Mu, sehingga mereka juga boleh menyatakan kasih-Nya kepada-Mu, menyatakan kasih-Nya kepada gereja-Mu juga. Syukur kepada-Mu Bapa, syukur. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu, lembutkan hati kami, sejukkan jiwa kami, dapat menerima zaman anugerah yang terbaik daripada-Mu. Kami bersyukur Bapa, terima kasih, haleluya, haleluya. Karena Engkau mau melawat kami, Engkau mau memelihara, memulihkan kami semua sampai detik ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu. Syukur Bapa. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Yesus, Allah yang setiawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan jam ini sepenuhnya dalam genggaman kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Carilah dulu kerajaan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dan kebenarannya, maka semuanya ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siska dan kawan-kawan, pemuji dan penyembah, pemusik. Terima kasih kita boleh masuk dalam anugerah hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Selamat datang buat teman-teman yang sudah ada di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ya, saya garis bawahi yang sudah disampaikan tadi. Besok Minggu tidak ada ibadah pagi, tetapi sore hari. Karena ya ada
cukup banyak anak yang dikumpulkan dan itu tidak bisa pagi hari karena harus menjemput ya, dari berbagai penjuru di kota Semarang. Karena ini adalah peringatan Hari Anak Nasional. Kalau kita ya Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu seperti itu. Jadi butuh armada, butuh penjemputan dan sebagainya. Kalau dilakukan pagi hari tidak selesai dan tidak cukup waktu, juga anak-anak mungkin belum siap begitu. Jadi besok Minggu sore hari jam 5 pagi tidak ada. Sekali lagi jangan ada yang sampai kecewa karena datang pagi, sore hari jam 5 sore ya. Dan Mbak Yati yang akan menyampaikan kisah pengalamannya dalam pelayanan sekolah minggu, Elizabeth Suyati pernah melayani di sini. Jadi mari kita bersama-sama akan hadir dalam acara tersebut. Tetap ibadah raya orang dewasa, tapi anak-anak akan menampilkan atraksi tertentu saja. Ya, biarlah kita semua diberkati. Jangan berpikir itu kebaktian anak-anak, bukan. Itu kebaktian raya, ibadah raya, umum, bukan anak-anak. Jadi tetap dukunglah, hadirlah, dan beri spirit, semangat pada anak-anak. Supaya mereka satu kali kelak menjadi pilar-pilar gereja di tempat ini juga. Haleluya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, mari kita bersama-sama lihat. Injil Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-43. Mulai Lukas 6 mulai bab 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Berbahagia saudaraku yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, setiap minggu ketiga kita memakai tema misi dan pelayanan atau misi atau pelayanan. Ya, berbahagia saudaraku kalau kita masih diingatkan melalui pemberitaan firman Allah. Ya. Selalu ada yang bisa kita dapatkan sebagai awasan, sebagai berkat, sebagai tuntunan buat perjalanan iman kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itulah hari ini kita memusatkan pikiran pada tanah yang kudus atau tanah yang tandus. Ya. Hidup kita itu mau jadi tanah yang kudus, holy land, atau tanah yang tandus. Ya. Harap kita boleh mendapat rahmat Tuhan pagi hari ini, sehingga tanah hati kita menjadi sesuatu yang sudah digarap baik oleh Tuhan, digarap, dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, diberikan kemampuan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Terutama kalau kita mengenang kemerdekaan, kemarin kita sudah belajar bahwa apa yang Tuhan berikan sebagai kebebasan, itu juga kebebasan dengan koridor, dengan batasan tertentu, bukan sebebas-bebasnya.
tapi kebebasan yang ada aturannya. Haleluya. Jackalope, ya, Jackalope. Saudara ke Pati, ke kota Pati, ada pabrik kacang 2 kelinci dia. Itu bukan kelinci biasa, Jackalope. Jadi pakai tanduk dia. Ya, jadi mereka belajar di Amerika. Jackalope itu kalau malam bisa bersuara seperti manusia. Jadi bernyanyi, bersiul. Bagus ya. Ya, saya belum pernah dengar juga, tapi saya baca selebarannya itu ya Jackalope. Jadi kalau malam hari para koboi dulu mulai merintis negara-negara bagian ketemu dengan suara bersiul ya seperti manusia. Dan ada lagunya, hebatnya lagi, kelinci bisa bersiul, ada lagunya. Jadi namanya Jackalope. Saudara ke kota Pati, mampir saja di pabrik kacang 2 kelinci. Ya tanya di sana. Waktu itu kami pernah mengadakan SIL atau sekolah Injil liburan di sana. Dan kami dimasukkan teater, lihat sejarah dari pabrik kacang 2 kelinci, bagaimana diproduksi dan sebagainya. Tapi menarik buat saya adalah Jackalope tadi. Mereka memakai merek 2 kelinci, tapi sebetulnya Jackalope, bukan kelinci biasa. Kelinci yang tanduknya bercabang-cabang, yang bisa bersiul, bersuara seperti manusia. Haleluya. Nah, kalau hari ini kita belajar, saudaraku, buah yang baik itu hanya dihasilkan oleh pohon yang baik. Suaranya bisa, terlalu kemandang ya, bisa sangat feedback kelihatannya. Sakit dan kurang lancar ngomong terlalu echo. Jadi buah yang baik itu hanya dihasilkan oleh pohon yang baik seperti ayat yang kita baca. Ya, sebab begini saudaraku, ya, kalau kita sebagai umat Allah punya akhlak yang baik, maka kita juga menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, dalam konteks ini adalah diharapkan kita tuh low profile, ya, low profile. Pak Hidayat ya, papinya Insinyur Budi Hidayat, itu dia bisa bergaul dengan sopir, tukang sapu, pembantu rumah tangga dengan baik. Tapi dia orang sangat kaya. Jadi pergaulannya dengan bisnismen, dengan CEO itu bagus, tapi juga bergaul dengan orang-orang biasa ya. Tukang becak mungkin juga ya. Pembantu rumah dia bergaul dengan bagus sekali. Nah itu low profile ya, low profile. Dia punya yang bagus sekali. Dia tidak hanya karena sudah sugih, kaya, lalu hidupnya di level atas. Biasanya orang begitu, tidak mau dengan yang ndek-ndekan. Dalam bahasa Semarang, ndek-ndekan. Orang yang rendah-rendah tidak mau. Tapi Pak Hidayat itu, ayahnya Insinyur Budi Hidayat itu, walaupun dia orang kaya, istrinya yang punya laboratorium namanya? Mbak Endang Prodia, istrinya punya Prodia dan tersebar di mana-mana di Indonesia. Nah itu sudah. Tapi dia low profile, ya, mau bergaul, berkumpul dengan banyak orang, ya, dan enak dulu, enggak ada gap atau apa enggak ya. Jadi ya kalau sama orang ya keplak-keplakan, maksudnya kalau apa kabar tuh pegang sininya apa tuh biasa saja, sama orang rendahan juga begitu, bukan hanya orang-orang mampu, CEO dan sebagainya, ya. Jadi pohon yang baik itu harusnya menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, mesti punya misi ya. Hari ini tema kita misi dan pelayanan atau misi atau pelayanan. Itu tema kita hari ini. Punya misi yang khusus. Misi ya. Yang luhur dan mulia. Jadi kenapa pohon tadi harus menghasilkan buah yang baik? Karena dengan misinya dia punya sesuatu yang mulia. Yang luhur dan mulia. Lukas pasal 7 di sebelahnya. Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat besar. Maaf, suaranya masih kumandang, tidak bisa. Biasanya tidak begini kok, tidak enak di telinga saya, menggema sekali suaranya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Lah ini, ya, low profile tadi. Ya. Dia sangat mengagumi, menghargai dan mencintai baturnya. Coba bayangin ya, hambanya. Kalau di situ tulis hamba bukan berarti hamba biasa atau PRT, bukan, budak, saudaraku, budak, seorang budak. Dia sangat memperhatikan dan mengasihi serta menghargai budaknya. Nah itu tadi bilang low profile. Dia bisa bergaul dengan siapa. Dan ini seorang perwira yang pada waktu itu pemerintahan kerajaan Romawi berkuasa juga bagi orang Israel. Ya. Dan kalau kita lihat punya misi yang luhur dan mulia, diantaranya begitu, punya misi yang khusus. Ya, punya misi yang khusus. Seorang perwira di Kapernaum. Jadi bukan dari orang Israel, cuman ditempatkan di Kapernaum. Ya, Israel sebelah agak utara begitu. Haleluya. Ya. Mengasihi seorang hamba yang berstatus budak. Ya. Tetapi dianggap sebagai bagian keluarganya sendiri. Haleluya. Ya, kalau kita bisa punya seperti itu, tapi bisa dianggap sebagai keluarga sendiri, luar biasa ya, bukan sebagai orang luar atau orang yang rendahan, tapi perwira ini luar biasa, dia pangkatnya tinggi dan bisa mengasihi seorang hamba yang berstatus budak dan dianggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Haleluya. Jadi kalau buah anggur itu tidak mungkin dihasilkan dari semak duri. Ya. Semak duri tidak mungkin menghasilkan buah anggur. Ya. Tadi kita baca di antara duri-duri itu tidak mungkin tumbuh pohon ara. Buah ara tidak ada. Ya, kalau kita lihat, itu yang Tuhan tunjukkan bagi saudara dan saya hari ini. Kita ini tanah yang kudus atau tanah yang tandus. Kalau tanah yang kudus muncul seperti itu, ya, muncul misi. Kita punya misi untuk kerajaan Allah dan juga untuk sesama manusia. Ya, itu tidak gampang memang ya. Begitu kita dihadapkan pada persoalan mengasihi sesama itu agak sulit mungkin ya. Paling sedikit kita bisa mendoakan ya. Mendoakan itu penting. Ajarku sembahyang, ajar percaya. Cuma gitu enggak. Ajarku cinta orang. Nah itu yang susah. Yang mencintai sesama itu susah biasanya. Seperti Yesus. Ya, kalau kita mencintai orang lain, mencintai sesama, entah itu teman kerja, kolega, teman dagang, atau teman sekolah, teman kuliah, kita bisa memenangkan mereka. Bawa jiwa, ya, haleluya, bisa memenangkan mereka. Kemarin kita belajar, ya, kalau kita benar-benar ya merdeka, itu kita punya kemampuan untuk memenangkan sesama, membawa sesama kepada Tuhan, ya. Memenangkan dan memberikan jaminan hidup kekal. Pasti ada cara yang Tuhan mau pakai seperti itu. Ya, kalau kita belajar di sini, ya, kadang-kadang kita kagum pada marga satwa. Kemarin saya lihat di warta berita tuh kebun binatang Semarang itu di mana ya? Itu binatangnya dibawa semua, dikeluarkan. Yang bisa pakai tali itu seperti anjing, monyet tuh dituntun ya. Tapi tidak bisa beruang hitam, beruang madu itu digendong. Ada macan luar biasa. Peringatan 17 Agustus marga satwa juga dikeluarkan. Luar biasa ya. Dan tiap binatang ada pawangnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat
Binatang pun bisa seperti tadi Jackalope ya, bisa menghibur manusia dengan siulannya, dengan nyanyiannya. Aduh, Tuhan juga mau kita bisa menghibur sesama. Kita bisa mendapat sesuatu yang bisa berguna buat sesama. Kita bisa sampaikan kabar baik buat sesama. Haleluya. Karena tidak ada buah anggur dan buah ara dari semak duri, tidak ada. Tapi kalau kehidupan kita dipenuhi dengan rahmat Tuhan, ya, kita menjadi tanah yang subur, tanah yang sudah digarap oleh firman Allah, tanah sudah digarap oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Ya, saya kagum dengan Pak Hidayat itu, kalau ketemu dia luar biasa, kemana-mana pakai dasi, ya, ke kantor, ke gereja, dia pakai dasi, tapi low profile. Dia mau bergaul dengan siapa saja. Artinya bukan cuma say hello gitu, enggak. Dia bisa betul-betul ngomong, bisa nongkrong bersama di halaman gereja, duduk di lantai, bisa dia. Dahsyat ya, luar biasa. Ya, itu enggak semua orang bisa seperti itu. Haleluya. Jadi saudara, kita belajar hari ini saudara, ya, melihat rahmat yang besar. Yeremia 51, mari kita lihat kitab Nabi Yeremia pasal 51. Ini ada yang mudah-mudahan bisa kita mengerti, agak sulit memang. Yeremia 51, kitab Nabi Yeremia 51 ayat 50. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Saya ulangi, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kalau kita terluput dari COVID, ya, lalu kita tidak mau ke gereja, lah itu susah loh. Banyak seperti itu kan. Terus tidak mau ke gereja, lah salah apa tidak ngerti. Tuhan mau meskipun kita lewat dari pedang kebinasaan COVID dan sebagainya, kita tetap tidak lupa kepada Tuhan. Kita tetap ingat Yerusalem. Ya. Haleluya. Kamu orang terluput dari pedang. Ya. Saya baca di pengumuman di televisi, tiap hari masih ada sekian puluh orang yang mati karena COVID. 60 orang, 40, 50 orang yang mati karena COVID. Kita yang terluput dari pedang seharusnya tetap ingat akan rumah Tuhan. Tetap ingat akan Yerusalem. Ya. Karena untuk apa saudara dan saya ya, dipelihara Allah. Ya, dihidupi. Dijamah dengan urapan dan kuasanya. Haleluya. Saya ulangi. Dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Ayat yang ke-51. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka kami. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Ya, ini kita melihat aplikasinya lah, penerapan dalam hidup. Ya. Penerapan dalam hidup yang terjadi hari-hari ini. Ya. Bagaimana saudaraku kita bisa melaksanakan misi tadi? Ya. Ya, itu harusnya tetap setia dan loyal kepada Tuhan. Tetap setia dan loyal kepada rumah Tuhan, kepada gerejanya. Ya, meskipun ya hari-hari ini mungkin kita segen dan memang tidak bisa dan berhalangan ke rumah Tuhan. Tapi tetap setia dan loyal kepada Tuhan. Itu yang dinantikan. Ya. Tuhan mau saudaraku kita tidak gampang ya, menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau terus-menerus begitu, COVID juga tidak hilang-hilang kok. Ya. Nanti kita lihat. Ya, karena virus itu terus diproduksi. Ya. Terus diproduksi virus itu. Jadi gimana kita mau menghindar kecuali kita punya sungguh-sungguh tekad, harapan, dan penyerahan total kepada Allah yang memberikan kemampuan untuk kita bisa survive, kita tetap bisa lestari. Haleluya.
Haleluya. Jadi yang pertama tadi, punya misi. Ya. Kalau kita pohon yang baik, yang dipelihara Allah, ya, harusnya kita punya misi. Ya, tadi seperti tadi, misi yang Tuhan berikan yang sederhana, ya, yaitu dikatakan ada seperti contoh seorang perwira Romawi yang mengasihi hambanya. Hambanya mau, katakan mau game. Karena sakitnya zaman dulu juga sakit itu belum tentu ada obat yang cespleng seperti zaman sekarang ya. Tidak tahu ada yang istilah cespleng lah. Cespleng itu begitu diminum sembuh gitu ya. Belum tentu kan. Juga banyak yang korban karena wabah atau pandemi atau apa sajalah. Jadi ketika dia melihat krisis bagi hambanya tadi, ya, hamba dalam arti budak loh ya, jangan berpikir yang asisten rumah tangga, budak saudaraku yang dibeli, yang bisa diperlakukan semena-mena. Dia mengasihinya dan percaya Tuhan bisa menyembuhkannya. Dalam ayat begitu, ayat yang berikutnya ditulis seperti itu, ayat 3, Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan. Tuhan katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Haleluya. Ya, kalau kita belajar mengerti ya, bagaimana kita harus mencintai rumah Allah, punya integritas dan loyalitas kepada rumah Tuhan, kepada gerejanya, kepada tubuh Kristus. Ya, kita mesti mengingat ya, ada hati buat Yerusalem tadi. Ya, zaman dulu kan semua orang kiblatnya ke Yerusalem. Kalau zaman sekarang orang kiblatnya kemana? Saudara tahu tuh? Di hotel-hotel, di mana kamar-kamar ada panahnya, kiblatnya kemana? Zaman dulu kiblatnya Yerusalem. Ya, mestinya orang percaya mencintai Yerusalem. Ya, sembah sujud kepada hadirat Allah yang ada di Yerusalem. Ya, kalau kita belajar situ tadi perwira tadi, ya, minta Yesus datang untuk menyembuhkan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Sebab ia layak. Ya, ia layak, perwira itu layak. Tuhan tolong. Karena ia mengasihi bangsa kita. Ini tidak gampang kan. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang lain. Mungkin termasuk setengah kafir lah. Ya. Dan dia mengasihi budaknya. Budaknya juga pasti bangsa Yahudi, tidak mungkin orang Roma memperbudak orang Roma, tidak mungkin. Dan kalau kita lihat di sini, itu memang betul, itu budaknya orang Yahudi yang dikasihnya. Ya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Perwira itu sangat mengasihi orang Israel, sangat mengasihi orang Yahudi. Dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Luar biasa ya. Orang yang punya integritas, loyalitas, dia mencintai gerejanya, dia mencintai rumah Allah, dia mencintai bait sucinya Tuhan. Karena memang ya ada pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan fisik ya. Kita butuh lah ya. Kenapa kita kumpul di gedung gereja misalnya? Ya, ada kebutuhan seperti itu, berkumpul bersama, berhimpun bersama. Bukan hanya berdoa di rumah sendiri, tapi juga berdoa bersama-sama dengan semua umat, dengan segenap tubuh Kristus. Haleluya. Ya, jadi dia menanggung biaya pembangunan rumah ibadat, mendukung dan menyokong pelayanan bagi umat Allah dengan ikut memberi dana dan berkorban bagi utuhnya rumah Allah. Nah ini tidak gampang. Mungkin banyak yang punya kemampuan untuk mendukung rumah Allah, mendukung gereja tapi tidak mau memberi. Tidak gampang. Ya.
Kita lebih senang menerima buat diri sendiri, menerima. Kita susah menyalurkan berkat kepada rumah Allah, susah menyalurkan berkat bagi gereja. Kita terus mau dengan berkat sendiri. Oleh perwira Romawi ini, ya. Dan kalau saudara lihat, kenapa Tuhan memberikan salut hormat besar bagi janda miskin, karena dia memberikan dari kekurangannya, memberi seluruh hidup, nafkah hidupnya kepada Tuhan. Bukan memberi dari kelebihan. Kita paling senang memberi dari kelebihan. Tapi Tuhan juga menerima, memberi dari kekurangan. Ya. Meskipun kita tidak punya, kita tetap masih mencintai Tuhan. Punya integritas, loyalitas, mau berkorban. Jangan pas-pasan. Aku uripnya pas-pasan. No. Saudara, susah ya kalau kita lihat janda miskin di Sarfat itu, betul dah. Ya, tepungnya tinggal, ini kalau aku makan, hari ini mati. Bagaimana aku bisa kasih nama Nabi? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya kasih pada Nabi. Kalau ini sudah makan sama habis. Tapi Tuhan bilang, tepung itu tidak pernah habis. Kalau saudara ingat ya, ini sudah habis puluhan juta belum apa-apa. Tidak bisa lihat loh, berantakan masih ini. Belum yang di belakang. Ya, kita lihat bagaimana kita punya mengasihi pada Tuhan dulu. Karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, kalau kita lihat contoh ini bagus sekali saudaraku. Ya, dalam Yeremia tadi, kita kembali sebentar ke Yeremia 51 tadi. Ya. Ayat 51. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib, tentang noda meliputi muka kami. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Tidak harus masuk rumah. Adalah tidak harus masuk rumah lah. Brigadir J itu dibunuh di mana ya? Pelecehan terhadap orang lain. Gor gitu ya. Kalau saya enggak direkayasa, sampai sekarang rekayasa terus. Tidak ada yang mengaku jujur, tidak ada. Anda bisa lihat ya. Kalau sampai orang percaya dilecehkan seperti itu, ya, tadi di sini dikatakan Yeremia 51. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib. Noda meliputi muka kami. Dipermalukan orang Kristen. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Diacak-acak lah. Ya. Bukan diacak-acak gedungnya, enggak sih. Ya. Diacak-acak imannya. Karena tidak ada buah anggur dan buah ara yang keluar dari semak duri. Enggak ada. Tidak ada, saudaraku. Ya. Tapi perwira ini menanggung biaya pembangunan rumah ibadat, mendukung, menyokong pelayanan bagi umat Allah dengan ikut memberi dana dan berkorban bagi utuhnya rumah Allah atau bait sucinya. Haleluya. Ya, Lukas 7 ayat 5 tadi, walaupun dia orang asing, perwira Romawi, tapi dia punya hati untuk Tuhan. Punya hati untuk Allahnya. Aduh ya. Ya, kita sebenarnya tidak dituntut untuk tapi kalau kita mengasihi Tuhan seberapapun kita bisa lakukan dengan cinta kasih kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita kembali kepada Yeremia 51 tadi, ya, kita lihat sebentar, mari bersama-sama. Yeremia 51 ayat yang ke-12. Yeremia 51 ayat 12. Yeremia, kitab Nabi Yeremia 51 ayat 12. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babilonia maksudnya ya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan. Tempatkanlah orang-orang jaga. Persiapkanlah penghadangan. Sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Saudara, sebetulnya kita ini tidak menghadapi masalah diri sendiri, enggak. Seperti COVID, saudaraku. Ya, Tuhan itu ikut bekerja dalam segala sesuatu perkara ya. Jangan takut ya. Sehingga begitu kita lepas dari pedang tadi malah enggak mau urusan sama rumah Tuhan. Enggak benar. Tuhan rindu supaya kita tetap punya komitmen besar kepada Tuhan. Ya, ada apa saja, Tuhan aku tetap setia kepadamu.
Ya, aku tetap mau percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Jadi sebenarnya Tuhan punya urusan dengan COVID kan? Punya enggak? Punya. Dikatakan di sini, ya Tuhan punya urusan dengan Babel. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan. Tempatkanlah orang-orang jaga. Persiapkanlah penghadangan. Sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkan terhadap penduduk Babel. Ya, saudara tidak sendirilah menghadapi kesulitan zaman ini. Ya, tidak sendiri. Kalau kita sadar, kita melihat anugerah Tuhan yang besar, kita diingatkan tentang jalan Tuhan yang sempurna. Karena Babilonia atau Babel, lambang sistem duniawi dan budaya duniawi. Ya. Saya ulangi, Babel dalam urusan apa yang kita pelajari adalah lambang sistem duniawi dan budaya duniawi. Ya. Wah, kalau kita lihat zaman yang penuh dengan tipu muslihat hari-hari ini, aku rasanya tidak cukup kita hanya beriman kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kita mesti waspada. Ya. Kalau kita tidak waspada, kita susah. Tuhan rindu supaya saudara dan saya punya kewaspadaan tinggi, berharap kepada Allah, berharap kepada rencana dan rancangannya. Haleluya. Yang jadi masalah adalah karena kita ingin jadi orang biasa-biasa saja. Ya, kalau menghadapi tantangan satu, no problem, tantangan dua, no, tapi kalau tantangan sudah bertubi-tubi, tidak bisa kita jadi orang biasa-biasa saja, tidak bisa, tidak mungkin ya. Kita harus sungguh-sungguh melawan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan iman, dengan anugerah, dengan urapan dari tempat maha tinggi. Ulangan pasal 20, ulangan pasal yang ke-20. Kitab ulangan pasal 20. Ini jelas nih. Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 28. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hatinya. Saya ulangi. Ya, ulangan 20 ayat yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu, ya komandan atau apa ya, harus berbicara kepada tentara, kepada anak buahnya, para tentara, demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hatinya. Ya, kalau ada yang, aduh, Jojo kalah, jangan-jangan nanti kita dihabisi ya. Itu memperlemah teman-temannya. Di gereja juga sama, kalau ada banyak orang seperti itu, iman kita melorot, merosot, dan tidak lagi percaya kepada Allah. Tapi kalau kita saling mendukung, kita saling mempengaruhi, lain. Ya, jangan tinggalkan rumah Tuhan, jangan tinggalkan imanmu sehingga kita, ngelokro semua. Hari-hari ini berat ya. Jadi katanya minggu depan sudah mulai ini ya. Pertalit naik, solar naik. Tidak tahu kami harus bayar pakai apa. Ya, kalau lihat dari solar dari 5.000 sekian di 18.000. Nah, sampai waduh, katakan 18.000 sekian 20.000 solar yang biasa kami beli 5.000. Naiknya 4 kali lipat sudah. Ngeri. Membayarnya pakai apa? Adanya ini Pertamina Dex apa? Harga 18.000 sekian. Waduh. Biasa kami beli solar cuma 5.000 sekian. Jadi wah, itu makin sulit ya. Tapi saudaraku, ingat kan dalam menghadapi perang seperti ini, ya, dikatakan siapa takut pergi pulang saja. Siapa tidak berani menghadapi masalah, tinggalkan. Tapi kalau kita berani, saudaraku, kita percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Lawanlah dengan lawanlah dorongan untuk berprestasi rata-rata. Kita kepingin, wah biasa-biasa aja rata-rata berprestasi rata. Tuhan bilang, enggak, lawan. Jangan mau cuman berprestasi rata-rata. Lebih lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Ya, haleluya. Haleluya. Indonesia sudah lihat waktu perang ya, kemerdekaan. Kalau cuman
Jadi orang biasa habislah, tidak jadi merdeka. Kenapa? Cuma pakai bambu runcing. Bambu runcing tuh ditembak, habis. Di meriam, pesawat Belanda, habis. Tapi tidak habis Indonesia. Cukup dengan bambu runcing. Kalau kita berani, saudaraku, dikatakan di sini, ya, sulit, zaman akan makin sulit. Tapi Allah membekali saudara dan saya dengan anugerah kasih dan urapannya. Hadapi, saudaraku. Kalau tidak berani, sudah minggir. Kata firman Allah, karena itu melemahkan teman-temanmu. Kalau zaman itu, ya, para pejuang takut, ya udah habis lah. Mereka tidak takut mati untuk negara. Nah, kemarin kita bilang merdeka, merdeka. Aku tetap setia membela negara Indonesia. Kita nyanyi itu berkali-kali kemarin. Hari Rabu kemarin. Rabu, betul ya, 17 Agustus ya. Ya, lain. Beda. Beda. Jadi, buat apa mencoba yang baru kalau yang lama masih bisa dipertahankan? Dan harapan orang tua santai aja lah. Buat apa bikin inovasi? Tidak bisa dong. Zaman terus bergerak. Ini pemerintah sedang menggalakkan kalau bisa semua ganti listrik. Sepeda motor listrik itu bagus loh ya. Seperti Vespa itu. Wah, tidak pakai BBM lagi. Ya listriknya tidak tahu, tapi rasanya listriknya terjamin loh. Ya, dan tidak seberat kalau beli bahan bakar seperti tadi. Karena dunia sedang mulai. Ya, krisis itu tanda-tanda akhir zaman. Apakah kita mau berhadapan, berani berhadapan, dan keluar sebagai pemenang? Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Jangan sampai kita lari, ya, karena kurang inovasi dan perlu inovasi. Haleluya. Mari kita lihat bersama Yeremia 51 tadi. Ayat 45, Yeremia 51. Yeremia 51 ayat yang ke-45 dan 46. Yeremia 51 ayat 45 dan 46. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaknya setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Ayat 46. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Ngeri. Kita baca lagi sekali lagi ya. Hari-hari ini, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Wah, ya, karena penguasa lalim melawan penguasa lalim. Seperti apa ya, saya tidak bisa bayanginnya. Ini tidak beres semua nih. Ya, tidak beres semua kan. Ketahuan sekarang, kalau tidak ada apa-apa, tidak ketahuan. Sekarang ketahuan semua. Penguasa lalim melawan penguasa lalim. Makanya kami berdoa kemarin hari Rabu, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk para pemimpin bangsa. Terus nih diharapkan kita terus berdoa. Ada pertemuan-pertemuan para hamba Tuhan, pertemuan umat Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Hadapi tadi. Kalau kecil hati pinggir. Tapi kalau berani hadapi dengan kasih, kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Negara dan bangsa ini membutuhkan saudara. Terutama kalau di lingkungan kita sendiri. Ada enggak integritas? Ada enggak loyalitas? Kita cuma ingat sendiri, masuk sendiri terus. Susah, saudara. Ya. Orang Korea sudah waktu krisis moneter itu, wah, emas dikasih pemerintah. Korbankan di sini enggak, simpen di sendiri emas perak. Karena cepat banget pulih di Korea, karena rakyatnya mau memberi emas pada pemerintah. Cepat banget. Pulihnya cepat banget. Nanti kita baca ya, bagaimana kita mau pulih di dalam rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Yeremia 51 ayat 49. Yeremia 51 ayat 49.
Yeremia 51:49, Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Saya ulangi, Babel akan jatuh oleh karena orang-orang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi karena Babel. Sekarang itu lokal, tidak ada lokal. Lokal ya global, betul? Ya, cepat banget saudaraku. Di dunia ini sekarang, saudara bisa lihat gampang, gamblang banget kok. Semua yang terjadi lokal juga mendunia. Bayangin, kalau ada orang Israel yang korban lokal, sebetulnya seluruh bumi seperti itu. Makanya kemarin di poster yang dipasang di WA-nya, dunia bergerak dalam kegerakan dunia maya. Semua yang terjadi di lokal sekarang itu sudah mengglobal, mendunia. Tidak bisa kita ngumpet atau tidak bisa. Semua terjadi di sana itu mengglobal. Kita juga mengalami, ini sudah ditulis di Alkitab. Saya ulangi ya, ayat yang keberapa nanti? Ayat yang ke-49. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang mati terbunuh di antara orang Israel. Orang Israel mati terbunuh, oke. Tapi sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Sekarang ini lokal, global, tidak bisa main-main, saudaraku. Kalau kita mau bangkit, waspada dan betul-betul berusaha. Karena yang lokal adalah global, mengerikan. Apa yang salah di lokal institusi, misalnya kepolisian, itu seluruh Indonesia kacau sekarang. Bingung ya, bingung. Ya, tiap hari didiskusikan dan ternyata ada mafia. Tidak tahu. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan tuh hasil riset atau pendidikan yang belum konkret mungkin. Tapi katanya ada di dalam rumahnya tuh dibongkar. Duit itu enggak karu-karuan banyaknya di situ. Enggak tahu kalau mau buat apa ada duit itu. Kalau nanti dapat hukuman mati, duit segitu banyaknya buat apa? Ya, tapi itulah manusia ya. Kita butuh rahmat, anugerah dan kasih, Pak. Punya integritas dan loyalitas. Haleluya. Jatuhnya orang-orang mati terbunuh di seluruh bumi karena Babel. Ya. Nah, yang saya dengar nih betul Mandan atau Bill Gates, sudah tahu ya. Tokohnya ini apa? Punya saudara tuh. Itu pendanaan virus termasuk dari dia. Sebagai senjata biologi. Rusia menuduh Amerika Serikat punya laboratorium senjata biologis. Ini diproduksi terus loh senjata biologis. Tidak akan habis nih. Ya. Yang membiayai salah satunya tadi yang saya tidak tahu betul Manda. Saya dengar aja. Dan itu kan terus diproduksi seperti itu. Ngeri kan? Ngeri, ya. Kalau kita perang menghadapi oknum-oknum seperti itu gimana? Saya tidak tahu. Ya. Tapi Tuhan bilang, kalau takut minggir saja. Kita tidak perlu takut. Kita punya Allah yang hidup, punya kuasa yang luar biasa. Ya, kalau seorang namanya BG tadi, ya sugih banget sampai bisa membuat virus terus memproduksi. Punya pabrik virus di mana-mana. Wah. Ya, makanya kita tidak tahu tuh perang dalam kesenyapan itu kita tidak tahu ya. Ya, waktu kemarin juga katanya banyak oknum yang ke Jakarta, anak buahnya JS itu, FS apa JS, diam-diam ke Jakarta untuk mencoba melindungi ya sistem dari apa yang sudah dibangun kerajaan oleh JS tadi, oleh FS tadi. Luar biasa ya, ada mafia di sana. Tidak ada kelihatan, silence. Wow, perang dalam kesenyapan. Dunia seperti itu. Jadi, saudara, penggenapan nubuatan akhir zaman sudah di depan mata kita. Ya. Ayat 58. Yeremia 51 ayat 58. Yeremia 51 ayat 58. Yeremia 51 ayat 58. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan. Dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api.
sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia. Dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Di Jerman, di Spanyol, di Amerika kebakaran terus. Di mana-mana dah, tidak tahu api dari mana. Karena temperatur sudah 45 derajat Celcius. 45 derajat Celcius itu panasnya seperti apa? Ya, luar biasa ya. Nanti ketiup angin aja gesekan sesuatu, datang api. Tidak ada yang bakar. Bukan karena dilempari sigaret atau dilempari rokok. Enggak ya. 45 derajat Celcius sudah membakar hutan-hutan. Kita bisa lihat, maka bangsa-bangsa akan lelah, ngurusi api sampai lelah. Ya, ya, tanda-tanda zaman sudah digenapi. Tidak tahu kitab Nabi Yeremia sampai seperti itu jelasnya ya. Ya dalam terjemahan lain tidak seperti itu sebetulnya, tidak terlalu menakutkan ya. Dalam terjemahan lain begini, terjemahan ejaan bahasa Indonesia lama. Seperti dahulu, rebahlah segala orang Israel yang dibunuh oleh Babel itu. Demikian pun akan rebah mati segala orang isi negeri itu karena salah Babel. Lokal dan regional. Kalau baca ini lokal dan regional. Bukan global, perhatikan ya. Ini terjemahan ejaan lama. Seperti dahulu rebahlah segala orang Israel yang dibunuh oleh Babel. Demikian pun akan rebah mati segala orang isi negeri itu karena salah Babel, lokal dan regional. Tapi sekarang tidak ada baca terjemahan dari sekarang. Global, ya, global, mendunia. Apa terjadi di dalam situasi lokal juga terjadi di seluruh dunia. Misalnya COVID paling gampang lah, ya, munculnya di Tiongkok, ya, tahu-tahu sudah di mana-mana. Seluruh muka bumi ini berjatuhan sekian juta orang yang mati. Karena itu. Ya kalau kita lihat tanda-tanda zaman, saudaraku, apakah kita ini tanah yang tandus, apa tanah yang kudus? Belajar firman Tuhan penting sekali. Kita percaya Indonesia juga berurusan dengan Sang Maha Kuasa. Tuhan juga berurusan dengan negeri ini, dengan bangsa Indonesia. Kalau sudah lihat apa yang terjadi kemarin, gampang banget. Rekayasa. Tidak ada apa-apa. Tidak bisa kan ternyata. Tidak bisa. Sudah 60 perwira dan tidak tahu. Ditahan semua. Belum yang lain-lain nanti. Yang di kota-kota lain dan ya, itu lihat saudaraku. Semua yang lokal sekarang itu dalam dunia maya mengglobal. Ya, pornografi, perjudian, penipuan, apa saja. Ya, itu mengglobal. Nggak bisa kita mau diem sendiri. Wah, nggak mungkin. Nah. Dunia sudah berubah dengan cepat, ya, dengan berubah dengan begitu luar biasa. Ya. Kesimpulannya, saudaraku, ya, kalau kita sadar, kita percaya rahmat Tuhan besar, ya. 43. Yeremia 51, 43. Yeremia 51 ayat 43. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun, dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Saya ulangi, 43, Yeremia 51, 43. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, jadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun, dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Ya, saya harap kita tidak masuk ke sana, tidak masuk ke alam yang begitu ruwet. Ya, kita kembali ke Lukas 7 sebagai penutup, saudaraku. Ya, sebab ia mengasihi bangsa kita. Lukas 7 ayat yang ke-5. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya dan mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah payah, sebab aku ini tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tadi budaknya tadi. Maka hambaku yang budak itu akan sembuh. Ayat yang ke-8.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya, haleluya. Ya saudara, kalau kita lihat tanda-tanda zaman seperti ini, ya bagaimana kita mesti menghadapi. Tuhan ingatkan dengan iman, ya, dengan iman. Kalau enggak sudah susah, saudaraku. Ya, kita lihat situasi ekonomi, situasi ketatanegaraan. Ya memang optimis lah ya. Pemerintah juga optimis, tapi tidak cukup optimis saja kan. Kita harus bersatu padu, bergandengan tangan, saling mendukung, saling menolong, bukan saling menjatuhkan, bukan saling, ya, kalau kita sadar, saudaraku, pertolongan Tuhan pasti datang. Ya. Saudara mungkin tidak mau campur tangan, terserah. Kita tidak mau berkorban, terserah. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Dia penuh dengan rahmat dan kebaikan buat umat yang mengasihinya. Jangan gentar, jangan takut, saudaraku. Ya. Ketika saya belajar ini, diingatkan tentang tadi, cekelup. Ya, pada saat sepi, biasa terdengar lolongan serigala. Tapi cekelup bersiul lagu-lagu manusia. Aduh, luar biasa ya. Ada penghiburan yang tidak dicangka-sangka. Dari kelinci namanya cekelup tadi. Kelinci yang tanduknya banyak. Dia bersiul seperti manusia. Kalau kita lagi susah, saudara, ya, hari-hari yang mendatang sekalipun, saudaraku, ingat saudaraku, ya, ada rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Contoh seperti tadi, perwira yang percaya, dia melihat mujizat, walaupun dia tidak langsung terlibat, dia sungguh-sungguh berintegritas, sungguh-sungguh punya loyalitas, maka mujizat, keajaiban terjadi dalam hidupnya. Ya, banyak contoh lah dalam Alkitab yang kita bisa lihat benar-benar, ya, dan itu benar-benar bukti daripada iman. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa tolong, Tuhan pasti sediakan, ya. Kesulitan seperti apa, ya. Beginilah firman Tuhan, ya, Tuhan semesta alam berfirman, tembok Babylon yang tebal akan sepenuhnya diratakan, dan gerbangnya tinggi akan dibakar dengan api. Penduduknya akan bersusah payah untuk kesia-siaan, dan bangsa-bangsanya bekerja keras untuk api. Dan bangsa-bangsa bekerja keras untuk api. Mereka akan kelelahan. Lihat hari-hari ini lah, ya, tidak bisa kita pungkiri lah. Kenapa yang terjadi lokal itu akan mengglobal, ya. Ya, saya tidak menakut-nakuti juga. Saya sendiri juga khawatir, bukan tidak. Tapi apa benar kita tidak punya Tuhan yang hidup, tidak punya Allah yang berkuasa. Ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan kita kemarin, berharap pasti negara dan bangsa kita akan tetap dilawat Tuhan, tetap dikasih Tuhan, tetap diberkati Tuhan juga rakyatnya. Dunia boleh berubah, ya, dan cepat karena ada dunia maya tadi, ya, lewat gadget, HP, laptop, apalah, ya, ya banyaklah instrumen-instrumen seperti itu. Tapi kuasa Allah melampaui segala-galanya. Kuasa Tuhan melindungi orang yang percaya kepadanya. Kita tahu Allah punya rencana yang indah, Allah punya kuasa yang besar. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengan iman gue hadapi semua. Dengan iman semua akan berlalu. Haleluya.
dengan imanku semua berlalu. Oke? Udah ya? Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Tetap teguh akan kita di dalam tahan berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, amin, amin, ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Amin. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Biarlah kita berserah kepada Dia, kepada Tuhan yang esa, kepada Bapa yang baik, Bapa surgawi kita yang mempedulikan hidup saudara dan saya, yang memberikan masa depan buat kita semua. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Anugerah kasih dan penyertaannya tetap Dia sediakan bagi saudara dan saya. Itulah kita bisa berserah kepadanya. Anugerahnya yang indah itu siap dibagikan, diberikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa tetap survive. Kita menyerahkan segenap keyakinan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik itulah, haleluya, yang menyiapkan segalanya, yang memberikan semuanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Syukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surgawi. Oh haleluya. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami lemah dan tak berdaya, tapi Engkau penuh kuasa Tuhan. Mungkin kami sempat khawatir, cemas menghadapi kabar berita, menghadapi isu-isu yang ada Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat Tuhan.
Tapi Allah yang perkasa itulah yang kami andalkan, yang kami andalkan, yang kami andalkan. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kau gagah dan perkasa, haleluya. Kau kuat, Kau penuh dengan rahmat Tuhan. Bagi setiap orang berharap, berserah, berlindung kepadamu saja. Haleluya, haleluya. Yesus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup gereja-Mu tempat ini juga. Haleluya, kami berserah kepadamu Bapa, kami berserah kepadamu. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, tetap sama. Oh syukur Bapa, syukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indah
silakan mengangkat tangan. Saudara kasih Tuhan, biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya, hingga sebentar lagi ketika Bapak Ibu Saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing, tapi pulang dan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai, menjemput dan mengangkat kita semua. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Haleluya.